Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS yang akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 19 Oktober dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan dapat rumus-rumus swing pendek STS dan rumus-rumus ODT, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu penasaran Fajar Daily itu ngambil saham swing atau ngambil saham harian itu dari mana, nah ini kita rumusnya akan bedah semua dan kita akan berikan semua ke teman-teman yang ikut kelas nanti tanggal 19. Nah, nanti teman-teman akan dapat bonus ya. Cara menghitung harga wajar saham, karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang, gimana cara dapetin rumus? Nah, rumus harga wajar saham itu akan kita bagikan secara gratis bagi teman-teman yang ikutin kelas ETS nanti di tanggal 19. Kita akan kasih contoh, ini adalah salah satu screener Sugiono yang baru-baru ini, teman-teman, yaitu Medco. Nah, Medco itu muncul di Sugiono di 1310. Nah, sekarang Medco harganya udah 1370. Asalnya adalah Antam. Nah, Antam ini pernah muncul di sinyal Sugiono di harga 1325. Kalau teman-teman ngikutin grup STS pasti tahu nih ya di sini ya. Dan sekarang Antam harganya berapa? Silahkan cek sendiri. Nah, untuk Sugiono Mini ini pernah muncul BSBK di harga 58. BSBK sekarang harganya udah 63. Jadi teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis, free update versi. Langsung chat saya aja teman-teman, karena kelas ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Sebelum Mas Bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 17 teman-teman ya, hari Kamis. Wow, dan bentar lagi pelantikan presiden ya guys ya. Tanggal 20 kah pelantikan presiden? Bentar lagi ya pokoknya ya. Nah ini mungkin setelah pelantikan marketnya bakal naik lumayan guys ya. Kalau menurut saya sih gitu. Karena kalau nanti pelantikan terus nggak ada masalah apapun ya, ya nggak ada demo lah, nggak ada apa gitu, harusnya sih marketnya membaik dan naik lagi. Maybe targetnya ke 5.000. Karena kemarin di sini sempat mentok di 7.900 dan turun lagi guys. Nah, apakah momen ini ya bisa sampai ke 8.000 nanti guys ya setelah pelantikan presiden? Semoga aja guys ya untuk si market kita ya. Oke ya, bagi teman-teman yang mau ikut STS kelas ya, kelas screening saham ya, kita masih open teman-teman ya. Langsung chat saya aja. Nanti teman-teman akan dapat rumus harga wajar, rumus saham untuk swing ya, saham-saham yang di lembah apa aja. Nanti teman-teman akan belajar di kelasnya nanti ya, jangan sampai ketinggalan karena kelas ini hanya untuk 10 orangan aja. Dan diadakannya lagi kapan nggak tahu guys ya, setelah tanggal 19 nanti. Oke ya, kita akan bahas 6 saham teman-teman. 6 saham yang dibagi 2 tentunya ya, 3-3 ya. Ya, kita lihat untuk market hari ini dulu guys ya. Market hari ini kita lihat di sini teman-teman. Untuk market hari ini itu sempat hijau merah gitu ya. Terus pas waktu market close dia ketarik guys. Tapi asingnya di sini keluar nih 300 miliar teman-teman ya. Semoga aja besok masuk lagi ya asingnya teman-teman. Nah, kita akan bahas saham yang pertama ya, saham dari Medco teman-teman. Nah, Med ini bagi dividen ya di sini teman-teman, dan kita lihat ya untuk Medco. Nah, closingnya di 1305. Untuk dividennya di sini 15 teman-teman. Ya, jadi ya cuman berapa persen tuh ya, dikit ya. Ini interim ya kayaknya. Final guys. Oh, interim guys. Interim ya, interim wajar lah dikit ya. Nanti finalnya yang lumayan untuk si Medco ini. Sama kayak si apa namanya Astra ya. Astra juga bagi dividen interim ya, yieldnya cuma 1%-an ya, 2% gitu. Nah, di sini kita lihat ya, si CPZP masuk di saham Medco, dan walaupun kecilnya lumayan loh nilai yang dibagikan teman-teman. Dan saya kira nanti kalau teman-teman yang apa namanya ikut dividenan guys, dan kita lihat aja deh historis dari Medco ya. Kita ngomong historis dari Medco saat dia pembagian dividennya. Lihat di sini teman-teman. Nah, ini kan dividen nih. Ya habis bagi dividen dia kan turun. Ya kan? Trot gitu ya. Nah, nanti setelah payment date dia naik. Nih, di waktu di Juni. Nah, kita balik lagi ke sini teman-teman. Di Desember, di interim juga. Habis bagi dividen turun kan. Nah, habis payment dia naik. Polanya kayak gitu, guys. Nah, kita baca pola ya, guys ya. Nah, di sini juga sama nih. Habis bagi dividen turun, habis payment dia naik kayak gitu. Sama kayak gitu, guys. Ini guys nih. Dia naik. Habis bagi dividen dia naik ya. Jadi kalau apa namanya Medco ini historisnya kayak gitu ya. Setelah bagi dividen,
terus menjelang payment date atau setelah payment date dia naik sahamnya. Nah, ini juga mungkin sama ya. Ini habis bagi dividen di sini teman-teman, turun, yang mulai hijau. Mungkin mau setway dulu atau mungkin langsung naik. Ya nanti setelah payment date dia bakal naik. Gitu guys. Nah, historisnya ya. Ini udah berkali-kali kayak gitu si Medco gitu. Apakah yang ini akan sama atau beda sendiri? Ya nanti kita lihat nanti teman-teman. Tapi kalau feeling saya ini bakal sama ya. Biasanya sih polanya akan ngulang guys. Karena kalau kita lihat di sini untuk Medco ini profitnya naik ya. Dari 1,7 di kuartal 2 2023, di kuartal 4 di 2024 kuartal 2 3,3. Naik ya hampir 2 kali lipat guys. Nah, saya kira juga harusnya sih naik ya, karena lebih bagus daripada tahun lalu ya gitu guys ya. Jadi teman-teman bisa nama-namanya ngelirik Medco nih. Kita manfaatin momen dari payment date. Nah, payment date-nya kapan? Payment date-nya di tanggal 1 ya, di tanggal 1 November, teman-teman. Masih lama di sini. Ya, masih lama, jadi kita masih bisa trading lah di situ, teman-teman, sampai payment date, teman. Nah, kita lihat yang sangkut siapa nih di saham Medco ya. Kita lihat di sini, teman-teman. Dari awal bulan tentunya kita lihat ya. Sini dari awal bulan. Nah, yang nyangkut nih adalah asingnya masih NetB ya. Di sini ada DH di 1400, PD di 1380 ya, RX di 1370, CC di 1380. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ya, rata-rata top bayarnya itu di atas 137. 1370. Nah, 1370 ya. Nah, berarti di sini teman-teman. Nah, itulah targetnya, teman-teman. Target dari Medco nanti ya, saat nanti menjelang payment date. Gitu guys, jadi istilahnya nanti bisa dicicil-cicil lah untuk si Medco ini teman-teman. Manfaatin momen sampai ke AVG-nya top bayar. Nah, cicil aja di harga ini tentunya, untuk TP-nya maybe dia di 1350 lah. Untuk besok semoga bisa ya, atau ya di antara itu teman-teman. Dan kalau ke harga 1370, saya yakin kalau menurut feeling saya nggak akan besok guys. Mungkin minggu depan lah, seperti itu guys ya, saat menjelang semakin dekat payment date-nya. Oke Mas Bro ya, kita akan lihat saham yang kedua, itu saham dari ACST teman-teman. Nah, kita lihat ACST di sini. Ini adalah saham properti ya, Eko Properti konstruksi. Ini saham konstruksi teman-teman. Dan ini mantul guys, sepertinya di sini ya. Nah, lihat ACST. Dan biasanya kalau pelantikan presiden baru kayak gitu guys ya, pasti ada pembangunan. Dan ACST juga kan konstruksi ya guys ya. Ini kita lihat nih. Construction service. Nah, ini memang masih rugi. Ini anak usahanya Astra kalau nggak salah ya. Masih segrup sama Astra ya kalau nggak salah nih. Apakah benar? Saya juga nggak tahu nih, sebentar ya. Salah guys. Duh. Nah guys, sebentar ya, biar kita tahu nih semua nih ya kan. Kita paste di sini. Nah, ini punya siapa nih? Oh iya bener guys ya. Jadi PT Karya Supra Perkasa ini guys ya, yang jadi pemilik dari ACST itu adalah PT Karya Supra Perkasa ya. Dan dia itu adalah satu grup ya, atau organisasi induk. Dia masih satu klub lah sama United Tractors ya, UNTR ya. Jadi dia masih grup Astra, teman-teman. Oke guys ya. Nah. Oke, clear ya. Grup Astra ya, teman-teman ya, si ACST. Jadi ya grup kolong merat lah, kolong merat. Jadi istilahnya aman kayak gitu guys ya. Walaupun rugi yes, rugi is no problem kayak gitu guys. Grup kolong merat. Nah, bagi teman-teman kata bicara bentar ya. Nah, di sini ada CP yang masuk guys di 109 gitu ya. Kita lihat dari tanggal 1 teman-teman. Di sini AI guys, AI di 114 ya di atas. Nah, mungkin targetnya ke AVG-nya AI nih guys ya di sini 115 lah ya. Nah, ini targetnya. Ya di situlah. AVG-nya AI lah, semoga aja guys ya untuk si ACST. Nah, bagi teman-teman ikut ACST bisa ambil di 109 ya. TP-nya di kisaran 114, 115 mungkin di antara itu teman-teman ya untuk area dari ACST.
Oke, kita lihat saham yang ketiga ya, saham dari beef, teman-teman. Nah, beef ini sering ya kita buat trading ya. Cuman masuknya jangan banyak-banyak gitu ya untuk si beef ini, memang file-nya kecil tapi dia naiknya tinggi, guys. Jadi kalau beli trading di saham kayak gini nih, belinya dikit tapi kita dapat persen gede gitu loh. Nah, kalau kita beli Medco ya, MEDC yang tadi di awal, kita belinya dalam jumlahnya besar tapi persentasenya kecil, misalnya 2-3% kita taking profit gitu loh di Med. Kalau di beef masuknya kecil tapi kita cuannya bisa 5%. Bahkan saya kemarin dapat 10% di saham beef. Tapi kan masuknya kecil. Jadi beda-beda ya guys ya untuk tipe saham. Ini teman-teman nggak bisa pukul rata total jumlahnya. Misalnya beli saham A itu jangan samain sama yang beli saham B jumlahnya. Jadi teman-teman harus ngikutin filenya dan tipe sahamnya. Kalau gorengan tuh masuknya dikit aja, tapi kita ngarah persentase gede. Kalau saham blue chip itu kita masuk gede, berani, tapi persentasenya kan kecil. Kalau saham blue chip kan memang dia nggak terlalu volatil ya gitu guys. Gitu ya, jadi bedain. Nah, si beef ini juga menarik ya, porsi-porsi kecil gitu ya. Bisa lah di trading lah di sini. Nah, ada BQ nih. BQ juga AVG-nya 159 nih guys. Nah, nyangkut guys di sini. Nah, targetnya besok 160 lah, semoga bisa ya untuk si beef guys. Nah, bagi teman-teman ikut beef bisa ambil di 153 ya, untuk TP-nya maybe di sekitar 160-an untuk si beef, teman-teman. Oke, kita lanjut part 2, teman.